Ya, nah di sini saya ingin menjelaskan beberapa konsep penting ya yang tadi mungkin terlewat dijelaskan oleh teman-temannya ada Mantrik dan Eva ya. Jadi sekali lagi yang akan kita pelajari di pertemuan kita sekarang itu adalah terkait struktur data yang namanya queue gitu ya, atau dalam bahasa Indonesianya namanya antrian ya. Nah, jadi begitu kalian ngomong queue, bayangan kalian ya layaknya seperti orang mengantri ya, ada antrian. Ini ada gambarnya, kayak gini, ada antrian. Ya, kalau kemarin kita ngomong stack atau bahasa Indonesia-nya tumpukan, ya di bayangan kalian ya seperti ada sebuah tumpukan. Ya, kalau kita ngomong queue ya di bayangan kalian ya seperti sebuah antrian nanti datang. Di mana yang jelas bedanya adalah antara struktur data queue sama stack, tadi sudah disampaikan juga oleh Eva, kemudian Tri juga menyampaikan, ya beda dari sisi konsepnya. Ya, di sini ada nih. Nah, kalau queue dia konsepnya adalah ini, first in first out. Ya, kalau kemarin stack apa konsepnya? Last in, first out. Nah, benar. Kalau stack ya last in first out. Ya, kan nggak mungkin kalian lagi ngantri, kalian baru datang, kalian yang dilayani. Nah, itu bisa marah-marah yang semua yang di depannya itu. Iya. Nah, bisa kejaguran nanti ya. Nah, jadi ya namanya antrian ya siapa yang pertama kali datang, siapa yang pertama kali masuk di sini first in, itulah yang pertama kali akan keluar dari antriannya. Ya, yang paling belakang masuk ya itu yang akan Kadado ang kajado di bojong len. Bugede cerita len lang, len cerita. oke, Alian, sip. Ini dulu yang Mantep, Alvin, mantep. oke ya, saya lanjutkan. Itu pertama bedanya. Jadi kalian harus paham bedanya adalah apa namanya konsepnya, yaitu first in first out. Nah, konsep ini nanti akan berpengaruh di proses memasukkan maupun mengambil data, ya, karena tentu saja akan berbeda yang mana diambil, yang mana tempat memasukkannya itu pasti akan berbeda. Oke, saya ke fotoin. Ini pas foto. Oke. Jadi bacaannya Q ya, bukan QW. Ini Q. Kemudian konsepnya pertama yang harus kalian tahu dia FIFO. Ya. Kemudian yang berbeda selanjutnya dia ada proses yang namanya NQ dan DQ. Jadi NQ ini adalah menambahkan, memasukkan. DQ ini adalah proses mengambilnya. Ya, itu. Kemudian ya yang lainnya ada proses isful untuk menentukan apakah antriannya sudah penuh atau belum, kemudian isempty untuk menentukan antriannya kosong apa enggak gitu ya. Nah, mungkin sebelum saya lanjutkan ke prosesnya, saya buat tabel di sini. Ini ada step. Sini ada Q. Dari sisi proses, tadi ini sudah, ini LIFO, ini FIFO. Nah, dari sisi penanda. Nah, selanjutnya, kalau dari proses sudah, kalau stack itu adalah last in first out, kalau dia queue itu adalah first in first out. Nah, kemudian dari sisi penanda, kalau di stack penandanya apa? Itu atas atau top atau yang lainnya. Ya. Nah, kemudian kalau di queue karena dia konsepnya itu FIFO atau dalam contoh antrian tadi saya ini dia akan tempat masuk dan keluarnya itu berbeda, ya masuknya kan dari belakang, sementara keluarnya kan dari depan ini. Ya, oleh karena itu penandanya tidak cukup hanya satu seperti di stack.
Ya, jadi penanda di Q itu ada dua, ya, ada dua. Ada yang nyebutnya apa namanya tadi, head sama tail. Ada yang menyebutnya dia apa? Top, sorry, front to rear. Itu ada yang menyebutnya depan belakang, dan banyak lagi. Ya, tapi sekali lagi, kalau kalian membuat sebuah queue, pasti kalian perlu dua penanda. Ya, berbeda dengan stack. Kalau stack di struct-nya itu cuma perlu satu aja, antara atas atau top itu misalkan namanya. Kalau di queue dia ada dua. Kenapa? Karena sekali lagi kalian akan memasukkan dan mengambil datanya itu berada di posisi yang berbeda. Mau memasukkannya dari belakang, kalau ngambil dia dari depan. Jelas ya? Dia ada penandanya ada dua. Nah, kemudian bedanya yang lain ya tadi proses apa namanya itu operasi. Di sini ada yang namanya push dan pop. Kalau di sini ada namanya MQ, dan tuh ya. Kemudian kira-kira ada yang tahu lagi nggak bedanya apa? Yang lain mungkin atau Nyoman, Eva silakan. Penandanya, Hah? penandanya kan kalau stack menggunakan variabel itu apa? Q menggunakan kalau Q kan menggunakan dua variabel, menggunakan bagian depan sama belakang. Kalau stack kan hanya menggunakan atas atau bawah. Tipe datanya gitu ya, itu ya. Tipe datanya ya saya kira sama aja sebenarnya tipe datanya ya. Ini tipenya dia integer ya, ini tipenya dia integer juga bisa. Ya, mungkin nanti bedanya adalah di kondisi is and kondisi kosong dan fullnya ini beda. Ya, jadi nanti kalian akan lihat atau tadi sebenarnya di penjelasannya Mantri sama Eva itu sudah jelas bahwa kondisi kosong dan fullnya untuk di Q itu berbeda dengan yang ada di stack. Ya, sudah jelas berbeda. Kenapa? Ya pertama, karena penandanya kalau di Q ada dua. Ya, sementara kalau di stack kan hanya mengamati posisi atasnya saja. Tapi kalau di Q kita harus mengamati dua penanda ini. Head sama tailnya gimana posisinya. Seperti itu. Ya, nanti kondisi kosong dan fullnya di stack dan Q itu berbeda. Kemudian yang pasti berbeda itu di sini. Proses mengambil. Nah, proses mengambil data. Kalau proses mengambil data di stack itu identik dengan melakukan decrement. Penanda. Ya, atau penandanya yang atas dikurangi supaya turun ke bawah. Di decrement. Sementara kalau di Q dia diapain? Di increment kan ditambah satu tetap ke depan headnya. Kemudian tidak ada kalau ini kan misalkan atas ini gitu, setelah ngambil posisi atasnya dikurangi ke bawahnya kan gitu kan. Nah kalau di apa namanya di Q, nah tadi atau sebentar kita lihat dia itu konsepnya sebenarnya increment ya, menggerakkan headnya ke depan. Itu bedanya antara step dan Q. Ya, jadi konsep untuk mengambil datanya juga beda. Gitu ya. Kalau step itu identik dengan decrement, kalau Q itu identik dengan increment. Ditambah satu gitu.
konsep queue-nya. Oke. Nah, sekarang saya mungkin langsung contohkan kira-kira implementasinya seperti apa dengan ilustrasinya itu ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Ada yang mau ditanyakan nggak? Ya mungkin selain ini, selain dua ini sebentar saya jelaskan lagi. Kalau yang ini sudah jelas ya, ya kenapa perlu ada dua penanda, kenapa prosesnya itu last in first out, kalau di queue itu dia first in first out, itu sudah jelas saya kira ya. Oke, nah sekarang ilustrasinya, saya main ilustrasinya. Nah, di sini dalam membuat sebuah struktur data queue, ya kalian paling mudah ya menggunakan tipe data struct, sama seperti saat membuat stack kemarin. Ya, kalau implementasi codingnya, contohnya seperti ini, ya struct, kemudian ya bedanya sekali lagi penandanya ada dua, ya ada head dan tail, itu penandanya ada dua, ya. Nah, di sini ilustrasinya berarti sekarang panahnya ada dua nih. Penandanya ada untuk bagian head-nya dan ada untuk bagian tail-nya. Ya. Kemudian ini adalah tempat untuk menyimpan datanya. Ya, entah dia tipenya integer, string dan sebagainya, terserah kalian. Ini misalkan tipenya integer nih, menyimpan data. Ya, kemudian di sini ukurannya adalah 5. Ya. Nah, kondisi kosong yang pertama itu adalah saya kondisi kosong itu adalah pada saat head minus 1 dan tail. Nah, ya ini kondisi kosongnya adalah pada saat head dan tail itu sama-sama berada di minus 1 atau belum menunjuk ke salah satu data yang ada di sini. Ya, jadi sama-sama masih di luar dari array datanya. Ya, dan ini mirip dengan yang ada di stack. Ya. Nah, tetapi nanti akan ada kondisi kosong yang lain adalah pada saat head-nya melebihi dari tail. Nah, itu sebenarnya kosong posisi stack-nya. Nanti saya contohin. Misalkan tail-nya di sini, head-nya di sini. Ini tail-nya 2, head-nya 3. Ya, nilai head lebih dari tail. Nah, ini juga posisinya kosong. Nah, kenapa ini nanti bisa kosong? Nah, nanti kita lihat sama-sama. Yang jelas, kosong yang pertama adalah pada saat head dan tail-nya berada di posisi minus 1. Ya. Nah, kemudian apabila kita ingin menambahkan data, ya, kalau kondisinya adalah masih kosong, maka cara menambahkan datanya adalah tail-nya ditambah 1 dan head-nya harus ditambah 1 juga. Ya, jadi kondisi MQ atau menambahkan data. Kita harus ada if-nya di sini. If head sama dengan minus 1, kemudian M tail sama dengan minus 1, nah, maka dia caranya adalah head plus plus tail plus plus di sini. Jadi dia tujuannya adalah pada saat kondisinya kosong seperti ini, maka yang pertama dilakukan adalah head dan tail-nya harus sama-sama pindah gitu di sini. Ya, baru data yang baru ini akan bisa dimasukkan di sini. Gitu. Ya. Baru data misalkan kalau pakai struct, harusnya di sini ada ini ya, antrian head gitu.
antrian titik tail, antrian titik head, antrian titik tail. Nah, ini nanti antrian titik data, posisi antrian titik tail sama dengan X. Nah, kayak gitu ya. Nah, ini berarti antrian titik data berarti yang ini di posisi yang ditunjuk oleh antrian tailnya berarti ada di indeks ke 0 itu diisi dengan nilai X. Nah, jadi gini baru masuk dia. Seperti itu. Ya. Nah, kalau dia kondisinya tidak seperti ini, pada saat dia akan menambahkan data atau melakukan enqueue, menambahkan data, di sini ada else. Ya, maka yang bergerak hanya pada bagian tailnya. Ya, ingat konsep antrean adalah kayak gambar yang tadi. Nah, konsep antrean adalah dia menambah di bagian belakang. Ya, maka sekali lagi yang bergerak adalah bagian tailnya bergerak. Baru kalau ada data baru yang mau masuk, nah, kalau ada data baru yang mau masuk ke dalam antriannya, baru ini dimasukin. Nah, baru masuk sini. Ya, jadi sekali lagi kalau dia sudah berada di posisi ini, ya, maka yang bergerak adalah tailnya. Jadi di sini yang bergerak hanya tail, itu. Ya, yang bergerak adalah tailnya. Ini. Ya, lalu dia menjalankan ini antrian data, antrian tail. Kalau ada data baru lagi, mau masuk ya sama. Dia akan ini berarti bernilai false kan? Maka yang dijalankan adalah yang ini. Antrian tail, maka tailnya akan bergerak sini, tip, nah, baru menjalankan yang ini. Nah, ini masuk sini. Nah, gitu. Paham ya? Jadi prosesnya adalah pada saat melakukan enqueue yang bergerak hanya bagian tailnya saja, sementara headnya akan diam, ya. Kecuali tadi pada saat kondisi pertama saat antriannya masih kosong, headnya harus sama-sama bergerak ke posisi 0. Ya, nah itu bedanya kalau kita kemarin belajar stack kan yang bergerak hanya bagian atasnya saja tuh, nambah di atas, ngambil di atas, cuma satu penandanya. Ya, jelas ya. Nah, ada yang mau ditanyakan nggak konsep enqueue? Tidak, Pak. Ya, coba saya cek nih. Ada menambahkan ya? Yang mau hasil saya ngomong. Dia, mendengarkan dia? Dengar, Pak. Dengar ya. Ada pertanyaan dia? Tidak, Pak. Tidak ya. Oke. Dwi Utama? Ada? Dwi? No. Dwi Utama tidak ada. Ini Korti ya. Eka Fridayanti, ada? Ada, Pak. Ada yang ditanyain, Kak? Belum, Pak. Jelas ya, Kak ya? Ya. Ya, berarti apa bedanya menambahkan di antrian dengan menambahkan di stack, Kak? Kalau di antrian menggunakan kondisi enqueue, kalau di stack menggunakan push. Push, benar. Kalau prosesnya apa bedanya, Kak? Kalau prosesnya Bedanya? menggunakan di stack, Prosesnya di queue. di queue menggunakan enqueue. Ya, nah, bukan namanya. Kalau namanya kan enqueue push, nah itu namanya tuh. Nah,
kalau prosesnya bedanya di FIFO sama LIFO. di proses NQ-nya. Kalau di Q-nya dia menggunakan proses FIFO, kalau di stack menggunakan LIFO. Di NQ-nya maksudnya di NQ, di proses menambahkan data bedanya adalah Proses menambahkan data menggunakan head. menambahkan data menggunakan head. Proses di Q-nya NQ ya, menambahkan data menggunakan apa? maksudnya Pak belum paham. Nah, kalau kita menambahkan data itu yang bergerak head apa tail? Eka. Yang bergerak tail. Kenapa? Karena dia menggunakan menambahkan data sehingga yang bergerak yaitu tail-nya. Ya benar, diulang lagi jawabannya. Ya, oke. Nah, jadi konsepnya adalah, nah ini Eka dan yang lainnya, benar yang tadi jawaban Eka. Jadi kalau kita mau menambah yang bergerak adalah tail-nya. Tapi kenapa yang bergerak tail-nya adalah karena nanti proses pengambilan itu akan dilangsungkan di yang ditunjuk oleh head. Ya, jadi kita nambah di tail, nanti kita akan mengambilnya di bagian head-nya sesuai dengan konsep first in, first out. Yang paling pertama tadi masuk kan yang ini kan, yang paling depan ini, first in-nya. Yang paling terakhir kan yang di bagian tail-nya ini. Jadi kenapa head itu tidak boleh bergerak pada saat menambahkan data, supaya kita tetap tahu siapa yang pertama kali datang gitu. Karena kalau head-nya ikut bergerak, gimana bisa tahu siapa yang pertama kali harus diambil? Tidak ada penunjuknya. Ya, jadi head-nya harus tetap berada di depan, yang bergerak adalah tail-nya. Itu ya, Eka dan yang lainnya. Nah, saya lanjutkan ini adalah kondisi untuk melakukan NQ. Nah, kalau kondisinya seperti ini, maka kondisi full-nya adalah pada saat tail-nya dia mencapai nilai maksimum dari array datanya. Ya, jadi kalau sudah tail-nya sudah sampai di sini, berarti ini sudah asumsinya sudah ada data-datanya gitu. Nah, seperti itu. Ini berarti kan sudah penuh ya. Kayaknya udah nggak bisa bergerak lagi trailnya gitu. Ya, udah penuh ya. EQ-nya. Ya, terus saya kembalikan tadi sampai posisi sini. Ya, nah ini proses melakukan NQ. Nah, sekarang saya lanjutkan bagaimana proses melakukan DQ atau proses mengambil data. Nah, proses mengambil data itu dilakukan dengan cara menggerakkan head-nya. Ya, jadi misalkan kalian bisa print deh, print data yang terambil adalah dan kemudian titik data. Ingat yang diakses adalah bagian atau yang diambil adalah bagian head-nya. Nah, itu. Jadi kondisi itu adalah printf data yang terambil adalah berarti yang ini yang terambil, yang ini, kemudian selanjutnya adalah antrian head-nya. Nah, kita increment. Nah, antrian head-nya akan kita increment 1. Ini yang tadi saya jelaskan di awal, apa bedanya dia melakukan ini, mengambil datanya. Ya, kalau di stack dia melakukan decrement, kalau di queue dia melakukan increment. Kenapa? Karena ini stack head-nya ini dia bergeraknya ke depan,
karena nanti yang terambil selanjutnya adalah yang ini kan, yang terambil selanjutnya. Yang ini kan sudah diambil tadi. Nah, gitu. Ya, jadi konsepnya sekali lagi dia melakukannya di head untuk DQ, kemudian mengincrement headnya. Ya, jadi kalau lagi dilakukan proses DQ maka ini terambil, ya, head. Nah, ini dihapus. Oke. Nah, itu. Ya, nah kalau lagi dilakukan proses DQ tetap antrian head plus plus gitu ya. Nah, ini head. Oke. Nah, seperti itu. Ya, nah coba kalian amati di ilustrasi ini pada saat ada kondisi seperti ini atau posisi headnya berada lebih dari posisi tailnya, ini kan tailnya menunjuk 2, sementara headnya menunjuk 3. Nah, dalam kondisi seperti ini kan antriannya kosong kan? Ya, jadi kondisi kosongnya sebenarnya ada 2, seperti tadi di depan sini, ya, atau seperti yang tadi di sini, ya, di mana headnya melebihi tailnya, berarti sudah kosong antriannya semua. Ya, untuk kondisi seperti ini yang dilakukan ya harusnya bisa diulang dari awal lagi dari sini. Gitu. Ya, makanya di sini ada if-nya. If head head lebih dari antrian. Nah, ini dibuat -1 lagi. Nah, gitu. Jadi pada saat antrian titik head lebih dari antrian titik tail, maka dibuat lagi ulang dari awal. Ya, paham kan alasannya? Karena pada saat kondisi seperti ini, antrian head lebih dari antrian tail itu ilustrasinya kayak tadi. Nah, saya ulangi deh. Wah, ini. Nah. Oh, saya mau mati. Oke. Nah, jadi pada saat tadi misalkan ini. Nah, ini udah ada datanya kayak gitu. Misalkan kondisinya kayak gini. Ya, detail. Nah, kita lakukan apa namanya? DQ. Nah, headnya kan dia ini plus plus. Nah, masuk sini, ini diambil. Nah, kemudian di DQ lagi, maka headnya akan pindah ke sini dia. Nah, sorry, harusnya ini diambil, baru headnya pindah sesuai dengan codingan ini. Nah, dalam kondisi seperti ini kan antriannya kosong, ya. Jadi tail sama headnya harus di reset lagi ke depan dengan menggunakan ini. Nah, seperti itu. Ya. Jadi kondisi kosongnya sebenarnya ada 2. Ini juga kondisi antriannya kosong. Ya. Nah, sekali lagi yang harus kalian ingat, ngambilnya adalah di headnya. Jadi yang diambil adalah antrian titik head, bukan antrian titik tail, bukan. Ya, tetapi antrian titik head. Posisi antrian head. Oke, ada yang tanyakan? Tidak, Pak. Ya, oke. Tidak, Pak.
Oke, eh, kalau udah ada pertanyaan saya lanjutkan. Nah ini, Permisi Pak, mau izin bertanya Pak. oh ya silakan di. Kalau di DQ ini kita perlu mengetahui kondisi ginian ini Pak, indeksnya ini Pak. Kayak di stack kan kita harus mengetahui itu tumpukannya kosong apa enggak ya kayak itu. Iya benar. Harus ini, harus mengetahui juga. Ya. Diketahui dulu Pak ya. Ya, dicek dulu kan tadi saya bilang kondisi penuhnya kan pada saat tailnya dia berada di posisi apa namanya ini, di posisi max dari array datanya ya. Jadi itu kondisi dia di spoolnya. Jadi sebelum masuk sini ya harusnya ada if-nya lagi. Ada datanya apa enggak untuk di mana bisa diambil. Jadi cirinya ya tailnya tidak berada di posisi minus 1. Kalau sudah berada di posisi minus 1, nah ini masih kosong berarti. Kalau tailnya minus 1. Ya, jadi yang lengkapnya ini bisa dikasih if ini lagi. Nah, itu. Nah, itu. Nah, ini. Nah, kayak itu. Ya, jadi dia kalau masih kosong ya nggak bisa diambil. Cirinya dia kosong, tailnya masih berada di minus 1. Kalau tailnya sudah berada di 0, masih berada di 1, 2, 3, ya berarti masih ada datanya sebenarnya. Gitu. Ya, paham ya? Paham Pak. Jadi kondisi tailnya yang dilihat. Dan itu juga pentingnya pada saat ini ketemu kondisi ini, dia harus segera dibuat antrian head dan antrian tailnya itu kembali lagi ke posisi minus 1 supaya tadi kan posisinya kayak ini. Nah ini kosong, pengambilan terakhir headnya pindah ke sini. Nah ini kan kosong juga nih, tapi padahal tailnya itu masih menunjuk 2 dia. Makanya penting untuk melakukan ini. Supaya begitu kondisi kosongnya seperti ini, itu dibuat lagi kembali ke awal sini. Sehingga kondisi kosongnya yang bisa dicek cukup hanya dengan menggunakan ini, antrian titik tail sama dengan minus 1. Oke, bagus pertanyaannya di. Ada lagi? Oke, tidak ada ya. Nah, ini baru sampai konsep DQ. Pak. Kemudian sekali lagi bedanya adalah posisi mengambil dan memasukkan datanya. Ya. Kemudian kondisi full, oke. Nah, ada yang tanyakan enggak? Sudah jelas ya? Sudah Pak. Sudah ya. Oke. Nah, sekarang saya lanjutkan dengan tugas kalian di rumah. Nah, ini ternyata sudah yang. Nah, tugas kalian di rumah adalah, nah, nanti di proses antrian sebenarnya akan ada kondisi kayak gini aja. Coba dicermati nih. Misalkan, insert. Nah, misalkan saya, nah, ini data yang nah ini data yang mau dimasukkan nih. Nah, saya pertama kali melakukan NQ ya, melakukan NQ, maka yang harus kalian lakukan kan headnya dibuat ke 0, tailnya dibuat ke 0 ya, karena ini pertama kali, baru datanya dimasukkan. Oke, kemudian kalau mau nambah lagi
baru tailnya saja yang bergerak di plus 1, baru datanya dimasukkan kan itu. Nah, baru datanya dimasukkan. Kemudian kalau nambah lagi, tailnya bergerak plus 1, baru data yang baru dimasukkan lagi. Ya, nah begitu seterusnya. Misalkan pada saat tailnya sudah sampai di kondisi 5 ini. Ya, ini saya copy, saya cepat. Nah, ini kan kondisinya tailnya sudah sampai di posisi array yang terakhir, indeks terakhir. Ya, nah kemudian kalau kita melakukan DQ ya di posisi seperti ini, coba diperhatikan. Kalau kita mau melakukan DQ di posisi seperti ini, maka yang bergerak kan headnya ya, yang bergerak sesuai dengan codingan ini deh. Ya, ini diambil datanya, baru headnya bergerak. Ini, ya kan? Kemudian ini diambil lagi. Kalau saya DQ lagi, ini diambil datanya, kemudian headnya baru bergerak sesuai dengan codingan yang ini kan. Diambil datanya, headnya bergerak. Nah, coba kalian cermati pada saat kondisi seperti ini, sebenarnya di bagian depan ini kan kosong kan? Ini di bagian array di indeks ke 0 dan ke 1 ini. Ya. Nah, tugas kalian adalah bagaimana memodifikasi entah itu codingannya Mangtri dan Eva tadi, pada saat kondisinya seperti ini, walaupun tailnya sudah sampai di posisi 5, tetapi headnya itu bukan berada di posisi 0 atau indeks awal, seharusnya tailnya ini bisa kayak gini. Nah, kesini dia. Ya, sehingga kalau ada data baru lagi, ini data baru lagi nih. Nah, tailnya di sini nih tadi. Nah, kalau ada data baru lagi, tail itu seharusnya ngecek dia, headnya masih berada di posisi 0 enggak? Ya, nah, harusnya kalau enggak, maka tail itu bisa bergerak ke sini, baru ini dimasukin datanya. Ya, nah ini kalau ini di DQ lagi, nah ini dihapus, ini dia dihapus, nah, ini dihapus, nah ini juga tetap bisa berlangsung. Ya, kalau ada data baru mau masuk, ya data baru mau masuk, ini tailnya pindah, masuk ini, nah gitu. Ya, jadi saya kira codingannya si Mangtri sama Eva tadi kelemahannya adalah kondisinya kayak gini sebenarnya. Ya, kondisinya seperti ini selama tailnya berada di posisi 5, posisi ukuran maksimum ukuran maksimum array-nya, dia tidak akan bisa melakukan NQ gitu. Tidak bisa melakukan menambah data, padahal headnya sudah sempat mengambil data gitu. Paham ya maksud saya? Headnya kan posisinya sudah sempat mengambil data. Kalau seperti ini baru penuh sebenarnya. Nggak bisa kita melakukan NQ, memasukkan data. Tapi kalau kita sudah sempat melakukan DQ atau mengambil data, nah ini DQ, sini, nah maka ini ya seharusnya masih bisa menambah data di bagian 2 ini. Karena maksimum data tersimpan kan 5, sesuai dengan ukuran array-nya. Kalau seperti ini kan yang baru tersimpan adalah 4. Gitu. Ya, paham ya? Nah, jadi tugas kalian adalah memodifikasi agar proses seperti yang tadi bisa dilakukan. Walaupun tailnya sudah sampai di posisi maksimum dari array-nya, selama sudah pernah melakukan proses DQ, berarti masih bisa melakukan NQ. Nah, gitu. Paham ya? Kira-kira ya? Ya mungkin paham ya? Paham, Pak. Paham ya? Nah, itu saya kira kelemahan dari codingmu tadi, Trik. Nah, belum bisa menangani proses yang kayak tadi. Ada kosong sebenarnya belakangnya ini, karena headnya sudah bergerak atau sudah pernah melakukan DQ. Padahal tailnya sudah mentok. Tailnya sudah mentok di sini. Ini kalau pakai codinganmu pasti dianggap penuh aja nih, Trik. Ya.
Padahal kan ini depannya kosong nih. Jadi ini sebenarnya dicek dulu headnya sudah bergerak nggak dari posisi nolnya itu. Kalau itu kan bisa diartinya ke belakang sini. Itu. Ya, itu dari saya. Ada yang mau ditanyakan nggak? Jadi tugas kalian itu. Jadi nanti saya buatkan assignment-nya di e-learning, kalian bisa submit di sana, ya. Waktunya seminggu. Nah, minggu depan juga prosesnya sama. Saya akan minta beberapa orang untuk mempresentasikan jawabannya. Ya, Tri sama Eva berarti bebas tugas ini. Ya, tapi tetap bisa mengerjakan. Ya, walaupun nggak menentu. Oke, nah yang untuk presentasi minggu depan itu saya materinya adalah tentang pointer. Ya, nanti saya tunjuk lagi lewat e-learning. Siapa yang presentasi minggu depan? Ya, 2 orang lagi. Itu materinya adalah tentang pointer. Ya, sebelum kita ke link list harus tahu dulu pointer itu. Ya, oke. Ada yang ditanyakan nggak untuk materi Q-nya dan tugasnya? Ada? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Tidak ada, Pak. Ya, oke, tidak. Ada lagi? Ini saya Tidak, Pak. Tidak, Pak. Tidak. Tidak, Pak. ya, Tidak. Aman, Pak. Aman. oke. Tidak, Pak. Tidak, Anissa, oke. Melisi ada Melisi? Meli, Tidak, oke. Pak. Oke, karena sudah semuanya bilang tidak. Oke, berarti harus saya akhiri temuan kita hari ini. Ya, terima kasih sudah meluangkan waktu, meluangkan pulsanya juga untuk mengikuti kuliah online saya hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan. Ya, tetap jaga kesehatan, kurangi keluar rumah. Kalau keluar rumah jangan lupa pakai masker. Ya, Abdul, selamat berbuka puasa. Sudah buka puasa, Dul? Belum, Pak. Masih lama, Belum Pak. datang ya, Pak. Ya. Abdul nggak puasa. Baru aja habis makan ya, Pak. Fitnah ini, Pak. Fitnah ini. Oke, ya, selamat menjalankan puasa bagi yang yang sedang berpuasa. Oke. Ya, terima kasih. Selamat sore semuanya ya. Bisa ngobrol-ngobrol. Saya keluar. Terima kasih. Sore, Pak. Sore, Pak. Sore, Pak. Sore, Pak. Yuk. Selamat sore, Pak. Selamat sore, Pak. Pak.